Capres nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menyinggung penegakan hukum saat ini berjalan kurang baik. Berbeda dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang justru memberi nilai tinggi terkait penegakan hukum selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Padahal ketika Capres ini pernah dan masih dalam pemerintahan Jokowi, namun justru berbeda dalam memberikan penilaian. Kami akan ulas hal ini bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung dalam forum kami kali ini. Dan saat ini di studio sudah bergabung untuk diskusi kali ini juru bicara TPN Ganjar Mahfud Masinton Pasaribu. Bang Masinton, apa kabar Bang? Ya, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan lewat sambungan dalam jaringan bergabung pula juru bicara Timnas Amin, Muhammad Iqbal. Mas Iqbal, Assalamualaikum, apa kabar? Selamat sore, Bang Masinton, Bang Supiansa. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Dan juga hadir juru bicara TKN Prabowo Gibran Supriyansa. Bang Ansa, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, terima kasih semuanya sudah bergabung dalam diskusi. Saya mau mulai ke Bang Masinton dulu. Kasih Ponten 5, indikator yang paling rendah tuh apanya sih? Kenapa mengasih nilainya serendah itu? Jadi itu yang disampaikan oleh Mas Ganjar adalah ketika putusan MK dan keluarnya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, kita tahu bahwa publik ya melihat bahwa itu ada rekayasa dan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu jelas menyampaikan adanya membuka ruang intervensi pihak luar terhadap putusan itu. Nah, itu yang membuat persepsi publik ya terhadap penilaian penegakan hukum itu ya kemudian seketika tuh ambrol. Gitu. Jadi dalam proses 5 tahun periode Presiden Jokowi itu gara-gara satu kejadian itu jadi rusak semuanya? Iya, tentu publik kan melihat proses perjalanan ini, ya. Kemudian dari beberapa kasus hukum gitu ya. Kemudian apa yang terjadi dalam institusi penegak hukum, itu kan publik melihat, Pak. Bagaimana hukum itu, ya, maka selalu ada adagium yang menyampaikan ya, kok ini hukumnya tajamnya ke bawah aja, ke atas agak tumpul. Nah, kemudian Prof. Mahfud juga menyampaikan bagaimana ya masyarakat ya khususnya di luar Jawa, daerah-daerah Indonesia lainnya itu mengalami situasi ketidakadilan ya, apalagi terkait itu sumber-sumber daya kekayaan alam kita di mana ada itu pasti ada ketimpangan, ada ketidakadilan dan ada penguasaan lahan baik itu secara legal maupun ilegal ya yang itu melahirkan satu bentuk ketidakadilan. Nah, jadi saya rasa ya apapun itu, sepahit apapun, kondisi hari ini kan harus kita sampaikan. Agar ini menjadi konsen kita bersama. Karena kalau persoalan hukum ini bisa kita urai, kita bisa menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, separuh dari persoalan Indonesia ini bisa terurai. Kalau penegakan hukumnya kita bikin benar, sistem hukumnya juga dibikin benar. Itu poinnya, kita tahan di situ. Kalau dari Timnas Amin sendiri nih Mas Iqbal, dari skala 1 sampai 10 kasih nilai berapa nih? Ya nggak 5 lah, tapi 6 lah. Kenapa? Yang rendah apa? Dan faktor yang mendukung itu kenapa? Ya overall saya kira bukan hanya masalah MK ya, tetapi sejak lama kami menyuarakan bahwa di pemerintahan Pak Jokowi ini ada 3 poin penting tentang penilaian terkait dengan hukum. Yang pertama, indeks demokrasi kita menurun. Yang kedua, indeks persepsi korupsi kita menurun. Yang ketiga adalah indeks kebebasan pers. Jadi kami melihat bahwa di era Pak Jokowi ini, yang mohon maaf nih, kebetulan Menko-nya Pak Mahfud juga nih Bang Masinton. Ya. Ya, ini terjadi penurunan dan ini kan bukan hanya penilaian lembaga-lembaga internasional, tetapi juga persepsi masyarakat. Sudah lama aktivis menyuarakan bagaimana aktivis yang diancam. Ya, saya sendiri mendengarkan langsung tuh seorang menteri yang mengatakan melaporkan seorang aktivis buruh, lalu jadi tersangka dan akhirnya bebas gitu ya, Jumhur Hidayat. Kemudian ada Ruslan Buton. Ya, Ruslan Buton itu dia hanya menyuarakan via WA, kritis gitu loh. Ditangkap dari Mabes Polri naik pesawat khusus, bayangin coba. Ada seorang dosen di Sumatera Utara dan ada banyak lagi yang membuat akhirnya orang-orang khawatir dengan kebebasan di Indonesia ini. Dan ini menjadi salah satu poin catatan penting bagi kami, bagaimana indeks demokrasi ini kita ke depan akan meningkat.
indeks persepsi korupsi akan meningkat, indeks kebebasan pers akan meningkat. Bayangkan di era Pak Jokowi, ketua KPK yang harusnya bisa menjadi contoh teladan beberapa kali kena masalah etik dan akhirnya jadi tersangka. Dan itu tentu saja menjadi presiden buruk. Jadi bagi kami ini semua perlu perubahan. Jadi nggak salah. Memang Amin menawarkan tentang perubahan. Oke, ada yang kasih nilai 5, ada yang kasih nilai 6. Tapi kan dari kubunya pihak TTKN nih masih bilang kasih nilainya yang tinggi, yang lumayan. Kalau dari skala 1 sampai 10 sebetulnya spesifiknya berapa sih Bang Ansa? Ya, kalau saya, Mas Iqbal, Pak Masinton, menurut kacamata saya tentunya, ya saya kasih nilai 10. Sempurna dong. Angka dari 10. Walaupun banyak yang mengkritik begitu? Walaupun banyak yang mengkritik, tetapi kan kita masing-masing punya cara pandang. Ibaratnya kita berada pada posisi memandang ini ada 3 orang buta yang memegang gajah. Satu pegang kakinya, ditanya, gimana itu gajah? Oh, gajah itu seperti batang kelapa. Ditanya lagi yang satunya, gimana itu gajah? Oh, gajah itu seperti kipas karena yang dipegang oleh adalah kupingnya. Yang satunya lagi, gimana itu gajah? Oh, gajah itu seperti ular karena yang dipegang adalah ekornya. Jadi semua orang bisa berpandangan berdasarkan di mana sudut pandang dia berada. Sekalipun kemudian ketua KPK-nya sekarang jadi tersangka, terus Anwar Usman dicopot dari posisinya sebagai ketua MK. Nah, itu pertanda bahwa negara kita negara hukum. Adakah campur tangan? Pak Jokowi misalnya pernah meminta kepada pihak-pihak tertentu bahwa jangan diproses Pak Anwar Usman. Pernah enggak meminta Pak Jokowi bahwa jangan diproses Pak Firly? Tidak ada. Beliau tidak pernah mencampuri urusan penegakan hukum yang saya ketahui. Mohon maaf yang saya ketahui. Karena berbicara tentang Pak Jokowi, Pak Masinton jauh lebih paham dibanding saya. Tapi hari ini tidak apa-apa. Saya pada posisi membela beliau. Saya mengatakan begini, Pak Iqbal, Pak Masinton, bahwa Pak Jokowi tidak ada perubahan dari dulu sampai hari ini. Yang berubah adalah orang-orang yang tiba-tiba berubah cara pandangnya sama beliau pada hari ini. Tapi tidak apa-apa. Kita berbicara dengan judul bahwa bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Kita bisa melihat betapa agresifnya Kejaksaan Agung. Tidak ada pandang bulu. Kasus-kasus 16 triliunan, 22 triliunan di Asabri, di Jiwasraya, semua diungkitnya dengan baik. Semua diproses. Mulai kasus kecil yang ada di daerah-daerah, sampai yang besar yang ada di kejaksaan daerah-daerah, semuanya diungkit semuanya. Itu pertanda apa? Bahwa proses menuju ke penegakan hukum, Mas, ini tidak ada yang dikatakan bahwa ada keraguan dari Pak Jokowi. Semuanya. Kepolisian juga begitu. Kepolisian kita bisa lihat betapa banyaknya kasus-kasus yang ada. Mulai kita bicara tentang dugaan terlibatnya terorisme yang ada di beberapa daerah. Digulung oleh kepolisian. Bicara dengan perdagangan manusia, digulung oleh kepolisian. Jadi jangan dilihat penegakan hukum ini hanya sebatas keluarnya misalnya keputusan tentang MK baru-baru ini. Tahan dulu di situ Bang Ansa. Tahan dulu di sana. Dikasih 10 Bang Masinton. Sempurna tuh nilainya, gimana tuh? Ya, biar rakyat aja yang menilai gitu ya. Tapi cukup beralasan tidak kalau disampaikan begitu? Ya tentu tidak. Kalau itu 10, kita nggak mungkin dengar suara di masyarakat no viral no justice. Itu menampakkan bahwa ya bagaimana hukum itu kalau nggak diramaikan yang nggak ada hukum gitu loh. Gitu. Nah itu kan sebagai sebuah gambaran sederhana. Kemudian dalam konteks MK, ya kenapa publik bereaksi dan kemudian dari hasil potret persepsi yang dipotret oleh beberapa lembaga survei menyampaikan bahwa itu putusan yang sangat tidak adil, begitu. Nah artinya apa? Ya kalau kita bicara tentang hukum ini kan nggak lepas bukan sekedar aturan pasal-pasal, tapi juga etika di sana, etika publik ada di sana gitu ya. Nah jadi kalau dalam sisi penanganan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, kemudian pengungkapan kasus-kasus korupsi dan lain-lain, tentu kita apresiasi, ya. Tetapi ada hal yang buruk, ya tentu kita sampaikan buruk. Kita nggak boleh
mengeneralisir bahwa ini kemudian dianggap semuanya baik, Iya. begitu loh. Kalau ini semuanya baik, tidak akan ada tuh kritik dari masyarakat, no viral no justice itu. Tapi kemudian ada pandangan juga bahwa ini jangan-jangan mengkritik diri sendiri juga, karena kan posisi PDIP juga masih dalam posisi di dalam pemerintahan, mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, bahkan ada komitmen dari PDIP untuk mendukung sampai habis masa jabatan. Apakah ini tidak mengkritik diri sendiri? Jawabnya nanti ya Bang ya. Nanti Mas Iqbal juga, Bang Ansa juga akan diberi giliran nanti setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami saudara. Ganjar kan memberikan nilai 5 untuk Presiden Jokowi, tapi ada pandangan juga nih Bang Masinton dari tenaga ahli utama KSP Johannes Joko bilang ini seperti otokritik karena kan posisinya Ganjar masih dari bagian pemerintahan, PDIP masih dari bagian pemerintah. Gimana tuh? Ya memang harus ada kritik dan otokritik kan. Kalau tidak ada kritik dan otokritik, kritik ke dalam ya, otokritik itu, ini ya kita berada dalam situasi yang puja-puji aja nih, gitu loh. Mendukung itu bukan berarti kita lepas dari apa yang harus kita lakukan kritik gitu. Dukungan itu, pendukung beda dengan pemuja. Kalau pemuja ya maaf nih, kalaupun dia buang angin tuh dibilang wangi. Kalau pemuja, kalau pendukung ketika kita meletakkan satu persoalan itu secara objektif, ada yang nggak pas, ya kita sampaikan itu tidak pas. Jadi posisi PDIP bukan sebagai pemuja nih? Ya bukan dong, kan pendukung sejak awal, begitu ya, sampai sekarang begitu. Nah disitulah kita meletakkan bahwa bagaimana satu jalannya pemerintahan itu, apalagi khususnya penegakan hukum, kalau belum pas ya kita katakan belum pas. Nah tentu memang tidak enak untuk didengar. Saya berkali-kali itu menyampaikan kritik apa segala macam terkait tugas saya sebagai anggota DPR. Saya lakukan kritik terhadap pemerintah. Kadang saya dianggap, wah itu Masinton mewakili partai pemerintah tapi kok melakukan kritik seperti oposisi. Sikap-sikap itu kan harus kita lakukan karena apapun. Kita kan nggak boleh mendiamkan ya apa yang menjadi kritik publik itu. Ya. Kalau kita diamkan semua, ini landai semua, seakan-akan ini berjalan normal, ini akan berada dalam titik yang menurut saya kesannya seakan-akan baik, ya, tapi dia seperti bara dalam sekam, kapan ada letupan dia akan jadi api. Ditambah lagi kalau dari pandangannya Mas Anies Baswedan nih Mas Iqbal, disebutnya harusnya negara Indonesia ini jadi negara hukum bukan negara kekuasaan. Gimana tuh? Ya kan benih-benihnya sudah mulai kelihatan ya semenjak putusan MK, dan memang kami sudah menyuarakan ini. Makanya yang ditawarkan Mas Anies ya dalam konteks pemilu ini adalah bagaimana kita memiliki agenda pemilihan demokrasi namanya. Mewujudkan hukum yang adil, transparan, mengayomi, memberantas korupsi, kolusi, nepotisme, dan menjamin kebebasan berekspresi. Karena apa? Karena saat ini bukan hanya suara para politisi, tapi juga suara netizen. Bagaimana sebutan negeri Wakanda dan Konoha itu kan sebuah satir yang tentu saja, dan itu dilakukan oleh anak muda. Anak muda saja sudah mulai ketakutan gitu. Untuk itu kami masih banyak sekali di era pemerintahan Pak Jokowi ini mempertanyakan kasus KM50. Bagi kami sampai sekarang tidak clear, walaupun secara hukumnya orang menganggap clear, tapi bagi kami itu masih belum berkeadilan. Ada banyak lagi kasus-kasus, contoh misalnya proyek strategis nasional. Sepanjang pemerintahan Pak Jokowi kami mencatat 73 konflik agraria. Ya, dan ini akan menjadi ledakan-ledakan lainnya, Rempang, Wadas, dan lain-lain. Jadi kami melihat bahwa memang setuju dengan Bang Masinton, tetapi memang saya melihat Pak Mahfudnya jadi kejepit ini Bang Masinton. Karena Menteri Hukumnya duanya dari PDI, ada Pak Menko Polhukam, ada Menkumham. Jadi bisa saya jelasin? Boleh. Jadi kami melihat memang sebaiknya ya kalau memang tidak benar, tidak baik, ya sebaiknya berada di luar aja lah bersama kami. Oke, Bang Masinton mau nanggapin? Ya, jadi kalau terkait Menko itu kan tugasnya sinkronis, melakukan sinkronisasi dan memberikan panduan kebijakan apa segala macam. Dia tidak implementatif operasional begitu, ya. Nah tentu Menko juga punya kewenangan yang terbatas. Dia tidak mungkin menugaskan personel polisi harus ini, personel jaksa harus ini, kan enggak. Nah Menko dalam aspek kebijakan dia mengkoordinasi dan melakukan sinergi antar lembaga dan kemudian memberikan tugas-tugas koordinasi tadi itu. Makanya berbeda tadi. Sebenarnya kewenangan yang sangat terbatas karena itu langsung
institusi-institusi penegak hukum Oke, itu. oke. Soal tadi sempat disinggung juga sama Bang Masinton masalah bukan pemuja. Nih, saya lempar ke Bang Ansa. Bang Ansa yang ngasih nilai 10 buat pemerintahan Presiden Joko Widodo. Itu nggak berlebihan nanti dibilang kalau nanti ujung-ujungnya dibilang sebagai pemuja Presiden Jokowi dan yang lain-lain begitu? Saya itu, Mas, saya benar-benar simpatik kepada Pak Jokowi karena seluruh instrumen penegakan hukum sepanjang sepengetahuan saya, karena saya di Komisi 3, dulu saya sama-sama dengan Pak Masinton di situ, ya, mengerti betul bahwa tidak pernah Pak Jokowi sebagai kepala negara mencampur adukan kepentingannya dengan kepentingan penegakan hukum. Di situ saya salut sama beliau. Jadi kalau saya mengatakan semangatnya Pak Jokowi tentang penegakan hukum 10, itu dasar saya. Berikut bahwa masih ada terlihat bahwa no justice, no viral, no justice, itu adalah salah satu bentuk aspirasi masyarakat. Dan itu bagus. Malah setelah viral ini sebuah masalah baru diproses hukum, maka itu juga merupakan gambaran kepada bisa 10 aparat dong, Pak. penegak hukum kita ini untuk memperlihatkan bahwa sampaikan kepada kami. Kalau kami tahu, pasti kami proses. Kalau kami tidak tahu, karena kasus-kasus kan begini, ada kasus pidana murni, ada kasus misalnya delik aduan. Bagaimana kalau delik aduan itu tiba-tiba polisi misalnya mau turut campur, sementara itu status kasus sudah delik aduan. Harus ada pengadunya. Ini salah satu cara pandang saya. Oke, Mas Iqbal, tadi ada mau menanggapi itu tadi. Singkat saja, Mas. Kalau ngasih 10 terlalu berlebihan lah Bang Anca. Itu boleh namanya saya turunkan, boleh saya turun. Pak Iqbal, Pak Masinton, oke saya turunkan menjadi 9. Tidak ada masalah. Kalau saya, 6,5 masih oke. kalau saya nambah 10 plus. Oke. Karena masih banyak kasus-kasus sampai sekarang yang menjadi perhatian publik. Orang ketakutan, ya. Tentu saja menjadi perhatian kita bersama. Jadi kami melihat bahwa memang perlu perubahan. Rakyat Indonesia bahwa kita perlu perubahan di bidang hukum. Di mana kebebasan itu akan kita ambil kembali. Oke, penilaian ini bakal kita lihat nanti sampai. Saya setuju Mas Iqbal. Singkat saja Bang Ansa, singkat saja. Penegakan hukum memang masih banyak yang mau diperbaiki. Itulah semangatnya. Maka semakin hari nanti ke depan ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang pro terhadap penegakan hukum yang lebih bagus. Tentu kita semua Pak Iqbal, Pak Masinton, saya dan seluruh teman-teman yang lain, kita duduk bareng lagi. Masih ada waktu untuk memperbaiki nilai itu bagi yang lain-lain yang belum memberikan nilai sempurna untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. Bersama Ganjar dan Prof Mahfud. Pengalaman. Tahan dulu. Oke, nanti pas kampanye. Terima kasih Bang Masinton sudah hadir dalam diskusi. Terima kasih Mas Iqbal, terima kasih juga Bang Ansa. Selamat sore semuanya.